نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا رسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع الهدى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dalam majelis yang sangat diminati oleh para malaikat, majelis yang membuat Allah membanggakan orang-orang yang duduk di dalamnya, majelis yang menyebabkan sakinah turun kepada kita semua, majelis yang menyebabkan curahan rahmat diberikan kepada kita semua, majelis yang menjadikan para malaikat mendoakan kita, dan majelis ini juga yang membuat nama kita viral di langit karena oleh Allah disebut-sebut, dibanggakan di hadapan makhluknya yang ada di langit. Semoga ibu semua sehat walafiat, sehat badannya, sehat batinnya ya, lahir batin sehat. Kalau badan lagi banyak penyakit ini ya, saya di rumah tuh lagi pada batuk, flu gitu, udah lumayan lama. Totalitas kita sebagai perempuan, al-mar'ah artinya perempuan. Kalau lebih spesifik dia diartikan sebagai ibu atau nyonya, istri. Nah, ada satu kata juga yang akar katanya sama dengan mar'ah, yaitu mir'ah. Al-mir'ah itu artinya cermin. Kalau mar'ah perempuan, mir'ah itu cermin. Artinya apa, Bu? Wanita senang bercermin. Coba cek tas ibu, ada bedak yang ada cerminnya? Ada. Kalau bedak, kalau ke bawah. Ini pakai HP. Wanita itu sebagai perhiasan. Ya, makanya Nabi mengatakan dalam satu hadis, ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Wa khairu mada'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan-perempuan yang salihah. Dan sekarang perempuan solehahnya ada di sini, ada di dalam majelis ini ya. Jadi di dunia dipenuhi dengan perhiasan, dan perhiasan yang paling indah adalah perempuan soleh, wanita soleh. Ibu-ibu dirahmati Allah, wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Sebelum datang Islam, ketika Islam datang, perempuan mendapatkan hak waris. Sebelumnya tidak mendapatkan hak waris. Zaman jahiliyah dulu, yang mendapatkan waris itu hanya laki-laki yang pandai berkuda dan berperang. Ketika Islam datang, perempuan dan anak kecil itu mendapatkan hak waris dari orang tuanya, dari saudaranya. Itu salah satu bentuk betapa perempuan itu diangkat di dalam Islam. Kita lihat juga di dalam Al-Quran ada salah satu nama surat yang bernama An-Nisa. Itu menunjukkan perempuan memiliki kedudukan yang lebih daripada laki-laki, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menemukan surat yang namanya Ar-Rijal misalnya, enggak ada. Tapi kita menemukan surat yang bernama An-Nisa. Itu menunjukkan wanita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kemuliaan. Ketika wanita diberi kemudahan untuk menggapai surga, perempuan itu dikasih kemudahan untuk sampai ke surga.
gampang kita untuk sampai ke surga. Saat menjadi seorang anak perempuan itu menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Ya, ibu yang punya anak perempuan, dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, Aisyah bercerita bahwa satu waktu itu ada seorang ibu yang lain apakah ziminal ghaiz wal afina aminas, yang menahan amarah dan memaafkan orang juga manggil. Lalu ada pintu sedekah juga manggil, semua manggil. Ya, semua pintu memanggil kita, suruh kita masuk dari pintu-pintu tersebut. Ya, itu betapa luar biasanya kita perempuan. Yang sedih apa Bu? Yang sedih kalau semua pintu nggak manggil. Pintu sholat nggak manggil, pintu sedekah nggak manggil, ya. Pintu jihad gak manggil, nah itu yang membuat kita sedih. Nauzubillah min dzalik. Makanya ibu-ibu, di sisa usia kita, mari kita cari potensi ibadah kita. Setiap kita itu punya potensi ibadah. Kita tuh sulit menjalankan semua ibadah, pasti kita ada unggul di satu ibadah. Ya, sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengatakan, sahabat nanya ke Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa dia jarang puasa sunnah? Kata Ibnu Mas'ud, aku kalau puasa sunnah badanku jadi loyo gitu. Ya. Sehingga akhirnya tilawah Qurannya jadi nggak banyak. Ibnu Mas'ud itu terkenal bacaannya yang sangat indah. Jadi potensi ibadahnya itu di bacaan Al-Quran. Kita tuh pasti punya potensi ibadah. Ya, ibu-ibu ada yang rajin sholat malam, tapi puasa sunnahnya kurang, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita kenali potensi ibadah kita. Kalau kita sudah kenali potensi ibadah kita, lalu kita jadikan itu ibadah rahasia kita. Hanya kita dan Allah aja yang tahu. Saya susah bangun malam, tapi rajin sholat sunnah. Gitu. Atau saya susah sholat sunnah, bangun malam susah, tapi tilawahnya kenceng, nggak apa-apa. Kita kenali potensi ibadah kita. Masing-masing kita tuh punya potensi ibadah. Ibu pasti ada kenceng pada satu ibadah, ya. Tapi kurang yang lain gak apa-apa. Yang penting kita tahu potensi ibadah kita, lalu kita jadikan itu ibadah rahasia kita. Cuma kita sama Allah aja yang tahu. Ada yang punya ngerti doa, gak apa-apa, gitu, ya. Masing-masing kita meyakini tentang potensi ibadah kita, sehingga kita menjadikan itu ibadah rahasia kita. Ada yang kencang banget di sedekah, gitu, ya. Berarti amal harta, silakan. Bagaimana caranya amal-amal yang kita lakukan itu menjadi wasilah kita sampai ke surga. Saya nggak bisa bangun malam, susah banget untuk bangun malam misalnya, tapi sedekahnya rajin, nggak apa-apa, ya. Apalagi kalau kita termasuk orang yang Allah kasih kelimpahan harta, kita jadikan itu wasilah untuk bersedekah dan sampai ke surga. Kan ada yang yang hartanya banyak melimpah gitu, ya. Ada yang memang sedikit gitu, katanya gini. Ada yang rizkinya kayak jenggot, dicukur tumbuh,